Co-host. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah siang ini kita bisa ketemu untuk melanjutkan pembahasan soal-soal pasca tryout 1. Kemarin kita baru dapat 20 nomor, hari ini kita selesaikan 30 nomor, kita usahakan 1 jam selesai, jadi agak lebih cepat pembahasannya. Nanti jam 3 diusahakan selesai. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, teman-teman sekalian, kemarin kita sampai nomor 40. Sekarang kita lanjutkan nomor 41. Ada soal berisik-berisik ditutupkan dulu. Ya, 41. Dalam kajian ilmu hadis terdapat pembahasan tentang tahammul dan ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Metode tahammul wal ada juga bervariasi. Hal ini menuntut kita bersikap moderat dalam menyikapinya. Nah, di antara nilai moderasi beragama yang perlu kita jadikan sikap dalam menghadapi variasi metode tahammul wal ada adalah ada toleransi, komitmen kebangsaan, menghargai budaya lokal, tidak anti Pancasila, tidak menolak budaya lokal. Mana ini Bapak Ibu kira-kira? A. Toleransi. Toleransi ya. Ya, ini insya Allah A. Nah, betul A. 42, kita agak cepat aja. Belum sempat difoto, Pak. Loh, adik di foto tak? Ini. Ulang sedikit, Pak. Iya. Oke. 42, disajikan narasi atau ayat tentang beragam kisah ya. Ini hampir sama dengan di atas. Pada surat Al-Qasas diceritakan kisah tentang Nabi Musa yang memohon rahmat dan kasih sayangnya untuk menghapuskan penderitaan yang sedang dialami. Cerita ini dalam ilmu kisos, dalam ilmu kisah Qisatul Quran menggunakan metode proses hikmah, kisah mengandung hikmah. Sedangkan kisah tentang Maryam pada saat melahirkan Nabi Isa dalam ilmu kisah menggunakan metode terpusat. Dalam surat kisah yang lain juga terdapat metode lain dalam mengisahkan sebuah kejadian di dalam Al-Quran. Artinya kisah atau kosos, kisah-kisah dalam Al-Quran itu beragam. Berdasarkan narasi di atas, nilai moderasi beragama yang dapat diambil dari keberagaman ayat tentang kisah adalah kemaslahatan umum, adil, tasamuh, taat konstitusi, anti kekerasan. Mana ya Bapak Ibu? Mana yuk? Udah bingung kemarin, Pak. Tasamuh artinya apa? Toleransi, Pak. Nah, kalau keberagaman, perbedaan itu yang cocok ya kita mengedepankan sikap apa? Toleransi. Berarti ini apa? C kan? Tasamuh itu artinya toleransi. Jadi semakna dengan toleransi. Berarti sama dengan di atasnya ya. 43, disajikan narasi tentang sejarah munculnya metode penafsiran tematik dalam Al-Quran. Ini dapat menyimpulkan latar belakang keberadaan metode tafsir tematik dalam penafsiran Al-Quran.
Eh, soalnya tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika digunakan sebagai mata kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 70-an. Tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Bener mana? Enggak, bukan. Diambil, bukan. Masya dulu Allah, dulu Ustazah Bapak dari Ibu, mana ini? biar enggak rame. Iya. Ada buntutnya meni panjang. Dimatiin aja, Bu. Oke, yang berisik dimatikan. Minta tolong Pak Lukman. Yang berisik aja, yang nggak berisik nggak apa-apa, nggak dimut. Masya Allah. Terus jadi naik lagi. Terus jadi. Bu Elis kayaknya ribut Bu Elis. Yang mana ini yang Kalau nggak mau ikut keluar aja Ibu. Semua. Bu Elis semuanya. kalau semuanya plus di sebentar saya mute. Plus di Katingan. Ya, dah. Yang lain yang nggak berisik nggak usah dimut, nggak apa-apa. Nah, tenang. Kita lanjutkan. Mana tadi? Bentar. Nomor 23 ya. Oh, 43. Tafsir tematik baru populer abad 20-an. Ketika di Al-Azhar di Fakultas Usuluddin pada tahun 1970-an embrionya sudah ada. Jadi abad 20 itu ya 1900 ya. Sekian, itu abad 20. Nah, tahun 70-an itu embrionya sudah ada. Untuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an bil Qur'an atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir oleh banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik. Yaitu ketika beliau menafsirkan satu tema ayat kemudian merelevansikannya dengan ayat yang lain. Yang semisal, sebagai contoh ketika Rasulullah menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep ketenangan jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman. Merujuk pada sejarah perkembangan metode tafsir di atas, keberadaan metode tafsir tematik dalam penafsiran Al-Quran adalah ini. Jadi cari pernyataan yang benar terkait tafsir tematik, awal kemunculannya, atau deskripsi tentang tafsir tematik. Latar belakang munculnya tafsir tematik. Metode tematik adalah bagian dari kajian tafsir kontemporer yang menafsirkan ayat sesuai bahan kajian. Metode tematik adalah pelengkap dalam kajian tafsir Al-Quran klasik. Metode tematik adalah metode tafsir yang menjadi pembanding metode tafsir lainnya. Metode tematik adalah metode tafsir yang paling sulit dilakukan dan diterapkan dalam penafsiran ayat. Metode tematik adalah metode tafsir yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Mana ini Bapak Ibu kira-kira? Kalau enggak karena enggak pertama kali. Kayaknya ini ya. Tematik sesuai bahan Perhatikan ya. kajian. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tematik itu mencari tema-tema tertentu, kemudian dicarikan ayat-ayat yang sesuai dengan tema itu. Maka itu semakna dengan menafsirkan ayat sesuai bahan kajian. Bahan kajian itu maksudnya tema-tema itu. Empat tafsir tematik berdasarkan surat digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir
Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltut pada Januari 1960. Di antara kelemahan dari tafsir tematik adalah apa ini, Bapak Ibu? Tidak dapat diberikan kepada pemula. Kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial, terlalu membandingkan pertentangan antar teks ayat, membatasi permasalahan ayat, menghapus anggapan adanya kontradiksi antar ayat. Apa? C. Membatasi permasalahan ayat. Enggak tahu deh. Coba kita lihat apakah D atau A atau Mungkin jawabannya enggak kelihatan, Pak. iya belum. D ya, membatasi permasalahan ayat. Kenapa? Karena ini kan sifatnya tematik. Jadi misalnya mengkaji tema pendidikan, maka dicari ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, berarti ketika ada ayat yang terkait dengan pendidikan, maka itu ditafsirkan hanya pada tema pendidikan. Padahal bisa saja ayat itu punya penafsiran yang lain. Maka di sini kelemahan tafsir tematik itu adalah membatasi permasalahan ayat. Jadi misalnya tema pendidikan, maka ayat yang sesuai hanya ditafsirkan fokus pada tema pendidikan. Padahal bisa saja ayat itu mengandung penafsiran di tema-tema yang lain. Berarti D ya, diingat-ingat ya. Kemudian nomor 45. Arman adalah siswa SDN 1 yang beragama Kristen. Ardi siswa yang beragama Kristen dan Rangga beragama Hindu. Mereka bertiga sangat akrab berteman pada hari raya Idul Fitri. Rangga dan Ardi sangat menghormati Arman. Mereka mengucapkan selamat dan memberikan kebebasan kepada Arman untuk merayakannya. Berdasarkan contoh sikap di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep tasamuh toleran ya, dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis adalah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antar agama satu dengan yang lain, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Sikap tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Ini agak mirip-mirip ya, coba nanti dicermati. Saling menghormati dan menghargai antar agama satu dengan lain, tetapi masih dalam melebihi batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Ini saya kira enggak C ini. Sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja. Sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, condong kepada salah satu atau beberapa perkara saja. Pak. Terpuji dalam penggalan di mana ada rasa saling menghormati. Kayaknya ini. Betul. Betul, menghargai perbedaan ya. Tapi tetap nggak boleh melebihi batas-batas ajaran agama. Misalnya kita toleransinya di wilayah sosial saja. Mas. Jangan toleransi di wilayah ibadah atau akidah. Ibadah kita masing-masing nggak boleh dicampur aduk. Kalau sosial misalnya transaksi jual beli, kerja bakti itu bisa kita bersama-sama dengan orang yang beda dengan kita agamanya. 46 disajikan narasi tentang contoh sikap dan tindakan tawazun seimbang ya dalam kehidupan sosial. Maja dapat menganalisis makna sikap tawazun berdasarkan Al-Quran Al-Hadis. Bapak Budi seorang guru di MTSN 30 Jakarta. Dalam prosesnya jangan 33 aja. MTSN 3 Jakarta. Dalam proses pembelajaran selalu adil dan tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara di antara tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara. Dan Bapak Budi selalu memberikan hadiah kepada setiap peserta didik yang juara kelas sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan perilaku yang telah dilakukan, maka sikap tawazun berdasarkan perspektif Al-Quran dan
hadis adalah sikap menghormati dalam segala aspek kehidupan, condong kepada salah satu perkara, sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan dan condong kepada salah satu perkara, sikap menghormati dalam segala aspek kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara, sikap acuh tak acuh dalam segala aspek dalam kehidupan, condong kepada salah satu perkara, sikap menyeimbangkan terhadap segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara. Antara A dan B. Menyeimbangkan terhadap segala aspek. Tawazun ya, dilihat artinya tawazun apa? Seimbang kan? Seimbang. Kalau tasamuh tadi saling menghormati. Kalau tawazun itu seimbang. Berarti yang Dan sikap menyeimbangkan. Tawazun. Ya, ini ya. Kita coba lihat. Buka. Kayaknya ini. Tidak kelihatan. Berarti itu salah ini. Menghormati dalam aspek. Kalau saling menghormati itu tasamuh. Iya, Pak. Oh iya. Kita tidak condong kepada salah satu perkara. Oh iya. Sorry. Ini yang betul sikap menyeimbangkan. Itu lagi, Pak. Tawazun ya, tawazun. Bukan tasamuh ya. Tawazun dalam kehidupan sosial. Tidak condong kepada. Ingat ya. Oh iya. 47 kontekstual maksudnya suatu tema atau istilah tertentu yang muncul di dalam ayat sebelum dan sesudah tema. Atau tema itu yang merupakan konteks langsungnya serta rujukan silang kepada konteks-konteks relevan dalam surat-surat lain. Deskripsi di atas berkaitan dengan komponen dasar pendekatan tafsir kontekstual dalam konteks apa ini? Apa? Literer. Kalau literer itu tekstual. Iya. Kita lihat ya. Konteks yang berdasarkan literatur gitu. Teks kronologis. Kita coba lihat. Ya, kok betul? Literatur. Bari ko bulo boleh, tapi tak bisa, Bapak. Kita kena yang boleh. Bari kena kita kena yang boleh. Kita dimasukin. Masa Ya, ini konteks-konteksnya. Bukannya Pak, toleh lepas dulu Pak. Iya, gimana ini? Nggak rame ini. Toleh. Gabung nggak itu? Kalau gabung yang rame itu di mute. Tolong rame di mute aja ya, jadi dengar semua. Rame ya. Rencana bus nol. Yang rame di unmute saja. Di unmute ya, Bu. Yang rame. Nah, monggo Bapak, lanjut. Baik. Kita tampilkan lagi. Nomor 47. 48. Jadi konteks literer ya, karena memunculkan tema sebelum dan sesudah ayat. Jadi bukan yang lain, bukan melihat situasi yang terjadi di lapangan. Penafsiran kontekstual merupakan bentuk penafsiran ayat Al-Quran dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, asbabun nuzul dalam kajian kontekstual dimaksud merupakan bagian yang paling penting
Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada asbabun nuzul dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi konteks sosial historis di mana asbabun nuzul merupakan bagian darinya. Berdasarkan narasi di atas, deskripsi yang terkait dengan komponen yang termasuk dalam tafsir kontekstual adalah tafsir kontekstual tidak berlaku pada ayat-ayat Al-Quran yang berbau akidah. Tafsir kontekstual cenderung berlaku pada waktu dan masa tertentu, tidak berlaku secara universal dan sepanjang masa. Metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analitis, tematik, dan hermeneutik. Hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interest pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Sebagian besar ayat tidak memiliki asbabun nuzul, padahal asbabun nuzul merupakan tonggak utama tafsir kontekstual. Mana yang merupakan jawaban yang paling mendekati ini? C. C ya? E. C, Pak. C. Kalau E kayaknya enggak, kalau E itu. C. Sebagian besar ayat tidak memiliki asbabun nuzul, padahal asbabun nuzul merupakan tonggak penafsiran kontekstual. Ini bukan jawaban kali ini. C, Pak. C. Coba C ya, coba kita buka ya. Nah, C, ingat-ingat. Jadi kontekstual itu merupakan sintesa. Sintesa itu gabungan sisi-sisi positif dari sebuah metode. Nah, kontekstual itu gabungan dari analitis, menganalisis ayat, tematik, jadi ayat-ayat yang mengandung tema tertentu, lalu hermeneutik. Hermeneutik itu penafsiran. Nah, penafsiran itu kan pasti harus melihat asbabun nuzulnya. Jadi kontekstual itu merupakan sintesa dari tiga itu. Empat, 9. Iya, bagian ini memang agak sulit ya. 49, sebagaimana kita ketahui banyak sekali ragam metode dan klasifikasi tafsir Al-Quran yang berkembang, dan salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para pembaharu adalah tafsir kontemporer, tafsir kekinian ya, yaitu tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian, dan salah satu pendekatannya adalah mengharuskan penafsir dalam memahami ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika dalam metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Yang dimaksud pendekatan ini, pendekatan tafsir kontemporer adalah apa ini Bapak Ibu? Pendekatan semantik, pendekatan ilmiah, pendekatan hermeneutik, pendekatan ilmu-ilmu sosial, pendekatan pluralisme agama. C. Kalau C itu lebih ke kontekstual. B. B. D. Saya kok cenderung B. B ya. Ilmiah. Ini loh, di narasinya sudah ada ini loh. Disesuaikan dengan kondisi kekinian, dan salah satu pendekatannya adalah penafsir menyelaraskan antara teori ilmiah dengan aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Ini loh ilmiah, apa ada kata ilmiah. Ini juga bisa menjadi kata kunci loh, Bapak Ibu. Jadi pendekatannya itu scientific approach, pendekatan ilmiah. Lalu nomor berapa ini? 50. Kemunculan tafsir kontemporer erat kaitannya dengan kemunculan istilah pembaruan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern kontemporer yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Hal ini juga dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting. Tafsir kontemporer dianggap penting dalam penafsiran Al-Quran karena apa? Dalam penafsiran Al-Quran mendahulukan penafsiran bil ma'thur daripada bil ro'yi. Betul nggak? Dalam penafsiran Al-Quran menggunakan metode tahlili, memerinci ya. Dalam penafsiran Al-Quran mendahulukan penafsiran bil ro'yi daripada bil ma'thur. Dalam penafsiran Al-Quran menggunakan metode ijmali global.
dalam penafsiran Al-Quran mengkolaborasi berbagai metode baik muqarrar, maudhu'i, ijmali, tahlili. Mana Bapak Ibu? A. Pak. Bil ma'thur itu menafsirkan ayat dengan ayat. Bil ra'yi itu dengan pendapat. Pak. Kalau kontemporer itu masa mendahulukan ayat dengan ayat dulu daripada pendapat. Kalau tidak, kalau ini ya menurut saya, kalau tidak C ya E. Coba kita lihat. C, Pak. Hah? C. Ya apa E? Ya apa C? E ya. C. Kolaborasi berbagai metode itu kontemporer. Apa saja metodenya bisa dipakai ya, tapi yang jelas mencoba menyelaraskan ayat dengan kondisi kekinian yang itu didasarkan pada kajian ilmiah. Jadi isinya bisa kolaborasi antara metode yang ada, baik muqarrar, maudhu'i, ijmali, tahlili, kontekstual dan lain sebagainya. Farid Esak, nah, ini Farid Esak namanya. Farid Esak memandang pluralisme agama harus dipertemukan dengan praksis pembebasan yang konkret dan bukan sekedar menghormati perbedaan. Sehingga Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi nilai kemanusiaan yang semesta. Ini bunyinya surat Al-Hujurat ayat 13 itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ayat yang spiritnya adalah saling mengenal satu dengan yang lain. Tafsir hermeneutik Esak, Farid Esak di atas dikritik karena satu, kurang menyebut ayat yang berkenaan dengan tema atau isu tersebut, kurang menjelaskan bagaimana kontekstualisasi ayat untuk Muslim Afrika Selatan, kurang menjelaskan makna yang paling sesuai setelah melihat konteks ayat asbabun nuzul, kurang mempertimbangkan aspek transendental ilmu tafsir itu sendiri, kurang menggali keterkaitan antara aspek historis dengan aspek linguistik. Mana ini Bapak Ibu? Agak sulit ini. Ini nggak mudah ini sebenarnya, ini sulit ini. Yang nggak tahu Pak itu. Sulit. Kayaknya ini E, Pak. E ya. E. D. D ya Pak. D. Oh, D. Ya, kalau E kurang menggali berkaitan antara aspek historis dengan aspek linguistik kurang pas karena pluralisme itu justru itu mengaitkan berusaha mengaitkan antara aspek historis dengan linguistik dan aspek-aspek sosial yang lain. Nah, mungkin kelemahannya menurut para penafsir itu adalah ini kurang mempertimbangkan aspek transendental ilmu tafsir itu sendiri. Yakni Transendental itu apa Pak? transendental itu aspek ketuhanan, transenden, sesuatu yang melampaui kita, di atas kita. Kalau ini lawan dari imanen. Kalau imanen itu terpancar dan itu melekat pada diri kita semua. Kalau transendel itu yang terkait dengan ketuhanan, yang menunjukkan bedanya Tuhan dengan yang lain. Itu bahasanya transendental itu nggak memahami. Ketuhanan. Transendental. Aspek transendental itu nilai-nilai ketuhanan dalam ilmu tafsir itu. Maksudnya transendental ilmu tafsir itu nilai-nilai ketuhanan dalam ilmu tafsir. Jadi ketika Farid Esak ingin mengaitkan antara pluralisme dengan pembebasan dalam kajian tafsir yang digagasnya, dia yang banyak diperhatikan itu kondisi sosial kemanusiaannya. Jadi kritik dari para penafsir kurang mempertimbangkan aspek transendental di dalam ilmu tafsir itu sendiri. Ini agak sulit ya, jadi diingat-ingat. Ini sudah mengaitkan antara pembahasan filsafat dengan Al-Quran. Waduh. 4.2 dalam penafsiran Farid Esak, semua nabi datang dari kalangan tertindas kecuali Nabi Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun. Tetapi dia kemudian berjuang bersama kaum tertindas melawan tiranisme Fir'aun.
tafsir hermeneutik Esak di atas dikritik karena terlalu apa? Ini isinya kritik-kritik ini. Menjadikan manusia dan konteks yang menjadi prioritas utama penafsiran, Ustaz. Menyebut ayat yang berkenaan dengan tema atau isu tersebut, menjelaskan bagaimana kontekstualisasi ayat, menjelaskan makna yang paling sesuai setelah melihat konteks ayat, menjadikan manusia dan konteks yang menjadi prioritas utama penafsiran, menggali keterkaitan antara aspek idealis dengan aspek. Dia, kita lihat Pak ya. Iya, Pak. Ya, D lagi ya. Jadi selalu menjadikan manusia sebagai prioritas dalam penafsiran. Ini semakna dengan tadi kurang memperhatikan aspek transendentalnya. Itu kalau dirubah menjadi tanistan lagi, nggak ngerti lagi. Ingat-ingat Pak. Siap. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan ke bumi melalui seorang nabi yang tidak bisa menulis dan membaca tulisan. Beliau adalah Nabi Muhammad. Kodifikasi Al-Quran telah dilakukan semenjak masa Nabi Muhammad. Pada setiap periode kodifikasi memiliki latar belakang dan karakteristik model kodifikasi yang berbeda-beda. Nah ini nggak ada soalnya ini ya. Mana soalnya ini? Oh ini. Berdasarkan pendekatan historis, model kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad adalah Al-Quran dikumpulkan ke dalam satu mushaf. Jelas tidak ya ini ya? B. Malaikat Jibril mengontrol bacaan Nabi Muhammad dengan cara menyuruhnya mengulangi bacaan yang telah diwahyukan. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Masa Nabi Muhammad ini kodifikasi loh ya? Kodifikasi itu penulisan. Membukukan Al-Quran yaitu menuliskan atau menyalin kembali ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran yang telah ditulis pada masa Abu Bakar sehingga menjadi mushaf. Nah, ini juga enggak. Mengumpulkan lembaran-lembaran yang terpisah dan mencetaknya menjadi mushaf Al-Quran yang utuh dan sempurna sehingga dapat dibaca oleh kaum muslimin. Ini juga enggak kan? Membentuk tim panitia untuk menyusun dan menuliskan Al-Quran berdasarkan susunannya berdasarkan petunjuk Rasulullah dalam membukukannya. Kalau mana ini? Kalau tidak B, E ini. B, Pak. Belum dibukukan kan? B. Belum dibukukan. Tauqifi. B. Ya. Bentar kita lihat ya. B. Oh iya B. betul. Ini desain data sejarah kodifikasi Al-Quran. Arti kodifikasi itu apa Bapak Ibu? Pembukuan, pengumpulan. Hah? Tadwin. Apa artinya Pak? Penulisan dan pembukuan Al-Quran. Masa Nabi sudah dibukukan kan? Belum kan? Belum. Hanya ditulis. Hanya ditulis di pelepah-pelepah pohon, Pak. Ditulis di lembaran. Ditata sedemikian rupa, Ustaz. Kodifikasi itu penataan. Ya. Penulisan. Ya, ditulis. Berarti memang begitu ya bentuk kodifikasinya. Malaikat Jibril membacakan ayat. Iya, tauqifi. Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Nah, terus kepada para sahabat Nabi Muhammad juga membacakan begitu ya? Dengan cara dihafal. Dengan cara dihafal, belum ditulis. Talaki. Belum dikumpulkan. Kalaupun ditulis masih di pelepah kurma dan di batu-batu ya. Nomor 54, Al-Quran dalam penyataannya berselimutkan sejarah. Sehingga untuk memahaminya meniscayakan untuk menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis hendaknya dibarengi dengan pendekatan sosiologis yang khusus memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa Al-Quran diturunkan. Berdasarkan analisis di atas, hakikat pendekatan sosiologis dalam kajian Al-Quran adalah pendekatan yang memahami agama dengan cara melihat wujud praktek agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan di dalamnya belum terdapat pengalaman pemikiran manusia.
Pak, dimut Pak. Iya, saya ini kalau ngemut harus keluar dulu dari share screen. Bentar Pak, saya mutkan nggih. Ya, Pak Lukman itu yang bisa. Kemudian pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya pokok dan di dalamnya belum terdapat penelaran. Pendekatan atau metode proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta. Pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan apa yang ada di balik suatu yang nampak. Pendekatan yang membahas tentang suatu objek yang didasarkan pada masyarakat yang ada pada pembahasan kajian Al-Quran. Mana Bapak Ibu? Pak. Ini kalau tidak A ya E. Coba kita lihat. A. Oh, Soal-soal yang seperti ini Pak yang agak sulit Pak. Ya, ini sama-sama melihat masyarakat ya, tapi bedanya adalah di sini. Kalau A ini memahami agama, nggak ada kata Al-Quran sama sekali. Memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kalau yang E, pendekatan yang membahas tentang satu objek yang didasarkan pada masyarakat yang ada pada pembahasan kajian Al-Quran. Nah, ini makna dari pendekatan sosiologis, pendekatan kemasyarakatan dalam kajian Al-Quran. 55 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun. Hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Berkaitan proses diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pendekatan histori sosiologis, Fazlur Rahman mengakui tanpa ragu bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan Nabi Muhammad benar-benar sebagai penerima pesan dari Allah. Al-Quran diwahyukan secara verbal. Verbal itu lisan ya, bukan hanya dalam makna dan ide-idenya saja. Berdasarkan proses diturunkan Al-Quran sebagaimana narasi di atas, bagaimanakah pendapat Fazlur Rahman terkait Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat? Fazlur Rahman membenarkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Fazlur Rahman membenarkan bahwa malaikat Jibril hadir menampakkan dirinya dalam menyampaikan wahyu. Fazlur Rahman telah menolak adanya proses pewahyuan yang melibatkan Jibril sebagai sosok yang bersifat eksternal. Fazlur Rahman menolak bahwa malaikat Jibril dalam pewahyuan membacakan secara langsung. Fazlur Rahman menolak bahwa pewahyuan tidak melibatkan malaikat Jibril. C Pak. C. Eksternal Pak. Kata kuncinya. Kita coba lihat Pak. C. C ya? C ya betul, saya juga betul. Kenapa banyak yang salah kemarin? Ini maksudnya ya sebagai sosok yang bersifat eksternal itu artinya dari luar diri Nabi Muhammad. Jadi kalau kita memahami ini berarti ini malaikat Jibril itu bisa saja menyusup atau masuk atau insert terhadap qalbu Nabi Muhammad. Kemudian membisiki wahyu langsung melalui hati Rasulullah. Ini perlu di cross check di modul ya biar di modul itu karena sebagai tukang pos tidak setuju, Jibril hanya sebagai tukang pos. Ya, bersifat eksternal ini kan berarti Pak. Seolah-olah dari luar di Nabi dan hanya seperti tukang pos. Mengirim tukang pos ya. Di modul itu surat seperti tukang pos. Ya. Berarti ini semakna dengan penolakan Fazlur Rahman yang menganggap posisi Jibril seperti tukang kurir. 56 ada ayat ini wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin
illa akhadna ya ahlaha dan seterusnya itu dari kisah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 94-95 di atas. Lafat as-sayyiati memiliki makna sinonim substitutif sebagai pengganti kata apa? C. Doro, C. Baksa dan doro, Pak. Al-basa wal Kalau enggak dharra. salah. C. Kalau tidak C, kayaknya C. Kalau tidak C ya A, B. Kayaknya C ini. Tapi kita lihat aja. C ya. Jadi Ya, sayyi'ah itu kan artinya jelek. Nah, sinonim substitutif ya. Sinonim yang substantif itu al-ba'sa. Al-ba'sa itu juga jelek. Al-dharra itu mengandung bahaya. Mengandung bahaya itu Iya. jelek. Kalau al-hasanah itu Bukan. baik. Nah, kalau yang D dan E itu kan ada kata al-hasanah. Al-hasanah, jadi nggak cocok. Meskipun ada kata al-ba'sa. Yang cocok adalah al-ba'sa, al-dharra wal-ba'sa atau al-ba'sa wal-dharra. Kendati semantik dan tafsir Al-Quran merupakan dua bidang ilmu yang berbeda, namun Toshihiko Isuzu menggunakan semantik sebagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya kata khair, hasan, bir, toyib, dan ma'ruf. Secara relasional, semantik diartikan sama sebagai moralitas atau kesolehan. Salah satu kritik terhadap sifat tafsir Toshihiko Isuzu adalah apa? Generalisasi padahal tidak semua sinonim kata bermakna sama. Sehingga pada kata tertentu perlu pemaknaan yang lebih. Yang D. D, Pak. D. Kurang menjawab konsep-konsep. Ya, kurang menjawab konsep itu. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar, Pak. Pak Fahmi, ngapunten sebentar, ini teman-teman yang double masuk aja, ini banyak teman-teman yang belum bisa masuk. Belum kita. Pak Lukman hadir nggak? Kuotanya 100 gitu tadi. Ini maksimal 100 karena di grup kan memang nggak sampai segitu. Gitu. Ini Pak Lukman gabung nggak ini Pak Lukman ini? Saya, Pak, saya. Nah, jenengan admit Pak Lukman. Donggi. Sampun full, Pak, 100. Kuotanya 100. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang double. Jadi HP masuk, laptop masuk. Jadi ya Iya, banyak teman-teman yang belum bisa masuk. Kalau dilihat jumlah, Pak, hanya 75, 80, nggak nyampe 100. Ini 100 sudah. Karena memang kan 100 ini batasan maksimalnya. Yang double di Iya, itu ada yang double itu, Pak. Betul, iya, ada yang double itu, Pak. Yang double ada yang double sama juga ada kelas lain Quran hadis kayaknya yang masuk ini Bapak Ibu. Nah, selain Quran hadis mungkin juga bisa keluar dulu. Selain Quran hadis ada yang masuk dan juga banyak yang double sepertinya. Karena tujuannya kan untuk men-screenshot gitu nah. Walah, iya dah. Monggo, yang double-double keluar. Kasihan temannya yang tidak bisa masuk gitu nah. Iya, yang double keluar, yang bukan kelas Quran hadis keluar. Karena kan percuma kalau bukan kelas Quran hadis gabung di sini kan mereka punya pembahasan di kelas sendiri. Misalnya kelas fikih kan pembahasan profesionalnya kan mapel fikih, bukan Quran hadis. Login 2 kali, Pak. Tadi saya juga gitu. 100 full saya klik lagi. Berkali-kali akhirnya bisa. Iya. Iya ya. Ya, yang penting nanti tryout kedua, pembahasan hasil tryout kedua cepet-cepetan. Yang Quran hadis harus lebih semangat lagi untuk cepet-cepetan masuk. Siap, Pak. Ini kan induksi ada 86 anggota.
kita Pak Lukman dan Bapak Ibu yang lain susah mengenali mana yang bukan kelas Quran hadis dan mana yang kelas Quran hadis ya. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan juga. Nanti khawatir salah mengeluarkan. Iya, Pak. Ya fungsinya menamakan Trinimnya, Pak. rename-nya itu. So, kita tambah yang grup Quran hadis ini kita namai Quran hadis ya. Susah saya namai itu. Yes. Oh ya. Ini aja rasa diri aja kalau yang bukan yang Quran hadis itu mohon. Itu benar. Setuju Pak Ustadz, setuju begitu. Setuju. Mungkin dalam rangka Ya, tahu diri. Ya kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin yang bukan kelas Quran hadis Jawabannya apa Pak? Nomor 5. Siap, bisa lanjut, Pak. live atau meninggalkan ruang Zoom. Yang double keluar satu, yang gabung hanya satu berangkat aja. Memberi kesempatan yang teman yang lain yang belum gabung. Nah, ini gagasan Toshihiko Isuzu ini apa kira-kira ini? Generalisasi, padahal tidak semua sinonim kata bermakna sama, sehingga pada kata tertentu perlu pemaknaan yang lebih eksploratif. Pendekatan yang digunakan Isuzu masih berbasis strukturalisme barat. Analisis semantik Al-Quran versi Isuzu yang dianggap mengabaikan aturat al-Islami. Kurang menjawab konsep-konsep dalam Al-Quran secara komprehensif, terutama meliputi apa, bagaimana, dan mengapa. Gagasan Isuzu bertumpu tidak hanya pada semantik, tetapi pada hermeneutik. Kita lihat jawabannya D apa ya Pak? Kira-kira? D Pak. Oh, A ya Pak? Apa? Karena ini apa itu? Sinonim. Sinonim ini loh, kata sinonim, kata kunci. Iya. Ya ini apa? Karena gini, ini kan kritik penafsir-penafsir yang lain atau ulama-ulama yang lain terhadap model penafsiran Isuzu. Nah, salah satu pendekatan penafsiran Isuzu itu kan pakai model semantik sebagai pendekatan ya. Nah, dalam pendekatan semantik itu salah satu yang dilakukan adalah mencari sinonim kata per kata yang artinya itu mirip atau sama ya. Misalnya khair, hasan, bir, thayyib, dan ma'ruf. Itu kan nama artinya sama, baik semua kan, artinya baik. Padahal kritik ulama lain, baik dalam makna khair, baik dalam makna hasan, bir, thayyib, dan ma'ruf itu kan sebenarnya konteksnya berbeda-beda. Artinya bisa saja kalau baik dalam urusan rumah tangga suami istri itu yang cocok adalah pakai kata ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, misalnya pergauli istri-istri dengan cara baik, ma'ruf ya, baiknya itu ma'ruf. Jadi menurut para ulama makna baik yang dimiliki khair, hasan, bir, thayyib, ma'ruf itu betul secara umum baik, tapi baiknya yang konteksnya berbeda-beda. Lah, pendekatan semantik Isuzu itu cenderung menyamakan semua itu, berarti mengeneralisasi seolah-olah baik yang dimiliki khair, hasan sampai ma'ruf itu sama semua. Nah, ini kritik ulama terhadap tafsir Isuzu. Berarti A ya, ingat-ingat ya. Iya Pak. 56, 58, tanda ahada asaro kaukaba merupakan simbol dari 11 saudara Nabi Yusuf. Al-Qamar adalah simbol Nabi Yakub. Ayah Nabi Yusuf, dan Asyams adalah simbol ibu Nabi Yusuf. Sementara itu As-Sajidin simbol ketundukan orang-orang tersebut kepada beliau. Narasi di atas merupakan hasil tafsir semiotik, yaitu metode titik-titik. Jadi ini memaknai tafsir semiotik. Tanda Berbasis latar belakang bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan dari waktu ke waktu. Penafsiran yang mengacu pada relasi antara makna kata yang berfungsi pada perubahan makna. Metode penafsiran melalui riwayat dengan membandingkan berbagai kandungan maknanya. Penafsiran yang lebih lihat pada bagaimana penandaan berfungsi.
penafsiran tanda Penandaan. dalam kaidah membaca Al-Quran sehingga dapat memberi makna yang sebenarnya. D, Pak. B apa D? D. DE. Apa D. E? Semiotik. DE ada Tanda. penandanya. Tanda. Semantik itu ada tanda. Tanda kode-kode. Semiotik, bukan semantik. Semiotik. Semiotik itu kode dan tanda. Berarti E. Oh, tanda itu ya. D. 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 Ya, ada di modul Penandaan ya. Coba kita lihat D. D. Ya betul, penandaan ya. Kata kuncinya penandaan. Penanda. Kode dan tanda. Penandaan. Semiotik itu kode dan penandaan. Itu Ya. dilihat di modul ya. Ada di Bedanya modul 5 E dengan KB3, E, Pak. Ustaz. Hah? Ada di Bedanya E modul dengan 5 E. KB3, Pak. Sama-sama tanda itu. Kalau E itu tanda-tanda baca. Ada tanda untuk wakaf, untuk dilarang berhenti, untuk Oh iya iya. macam itu loh Pak. Kalau ini penandaan itu sama dengan penyimbolan. Tadi kan Simbol. apa Al-Qamar disimbolkan Nabi Yakub sebagai simbol Nabi Yakub. Lakop kata bahasa Arabnya, Pak. Nabi Yakub, ibu Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf. Kalau Al-Qamar, kalau As-Sams itu ibu Nabi Yusuf. Kalau Ahada apa namanya simbol Saudara. Jumlah saudara. jumlah saudara 11 Ahad Asyara itu 11 saudara Nabi Yusuf. Jadi penandaan, penyimbolan. Nggih, penandaan nggih. Bukan tanda-tanda. Tanda itu bisa tanda baca, tanda nggak boleh berhenti, tanda disunahkan berhenti dan lain sebagainya. Di kalangan orang Muslim, salah satu teks yang paling dikenal dan disukai adalah teks surat Al-Fatihah. Dalam Mushaf Utsmani, surat ini menduduki nomor pertama dalam Al-Quran. Penempatan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya surat ini. Dalam perjalanan sejarah, Al-Fatihah sering disebut Asyifa karena pernah dipandang sebagai teks penyembuh. Salah. Iki ya apa ini kata-katanya ini? Ini rodo anu Pak. Kalau saya A, ada linguistiknya, kemudian ada momen hubungan kritisnya. Semiotik. Nggih. Ya. Arkon itu kalau saya ingat tuh kritis-kritis gitu loh Pak. Modulnya ada gitu. Modenya itu kritis-kritis gitu loh. Kritis dan momen. Saya nggak tahu Pak ini yang benar. Masih dalam dua langkah yaitu momen linguistik kritis dan momen hubungan kritis, eksplorasi historis dan eksplorasi antropologis, analisis historis dan analisis sosiologis, hubungan sejarah dan spiritual kemanusiaan, ontologis dan metodologis pengetahuan. Kita lihat. Ini hanya ya. Ya, Bapak Ibu betul. Linguistik kritis dan Ya Pak, pokoknya Arkon itu kodenya kritis gitu. Linguistik Arkon itu ingat saya. Ya, diingat kata kuncinya, Pak. Bu. Kebijakan Merdeka Belajar menghendaki para tenaga pendidik atau pengajar di madrasah lebih aktif, terutama perannya sebagai guru penggerak. Dia harus menjadi figur keteladanan diri bagi siswa-siswinya dan guru-guru lainnya di madrasah. Sandaran konsep pendidikan karakter adalah kepada keteladanan Rasulullah sebagaimana terkandung dalam Al-Quran pada B. Lakot karena ya. Hasanahnya itu Pak. Karena Iya. Rasulillah. Di Rasulillah uswatun hasanah. Ini surat apa Pak di Al-Quran? Nah itu Pak, nggak tahu Pak. Surat kalau nggak salah surat Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. 21 mungkin ya. Satunya Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Yang sulit itu kalau sudah ayat Pak. Ayat surat ini ayat ini. Iya. Kalau Arab mah masih bisa kata-katanya. Iya. Hurufnya juga terlalu kecil itu Pak. Gitu ya, Bu ya. Ya, kemarin Pak. kecil. Oh iya Pak. Bisa dibesarkan sendiri Bu pakai A yang tambah. Iya, kalau kecil besar bisa diatur di perangkat masing-masing. Pak. Bukan ketika ujian Pak.
Kalau saat ujian apa bisa itu, Pak? Bisa Pak. Dulu saya bisa pas tes Bisa di Zoom. Nggak bisa kan dibesarkan kalau soal itu. Bisa pakai Kalau di set itu nggak bisa. Lanjut, Pak. Bisa. Lanjut. Oh, ajarin caranya, Pak. Kita nggak ngerti. Lanjut Pak, lanjut. Ya, lanjut. Nanti pakai kacamata yang bisa membesarkan itu nah. 61. Sebelum ujian berlangsung, panitia menyampaikan beberapa tata tertib ujian, diantaranya siswa harus sudah berada di ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai. Tidak boleh mencontek. Tindakan mencontek merupakan perilaku yang dihindari dalam pengembangan karakter karena tercela. Sesuai sabda Nabi. Seperti ini. Inasin ko. B. Jujur. B. A. Ayo, atau B. B. Atau A. B. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran itu mengarahkan pada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan mengarahkan pada surga. A. Man, apa ini bacanya, Bu? Man asa? Ini apa itu? Walaysa minni. Ya, ini asa atau asa? Man asya. Artinya apa itu Pak? Barang siapa yang mencontek, Ya, mencontoh. maka bukan termasuk golongan Bu. Ya. Walaysa minni. Berarti Kurang. begini, Siapa yang yang dimaksud di sini itu tidak sekedar karakter jujur, tapi juga karakter apa? Istilahnya kemandirian. Kalau mencontek kan gak mandiri. Kalau ini diikuti aja, Pak, Bu. Man asa falaisa minni. Kalau Misalnya nggak ada pilihan A, artinya A itu bukan man asa falaisa minni tapi yang lain ya, mungkin kita bisa jawab B. Baru pernah dengar. B, Pak. Nah, kalau ini diingat-ingat ya. Memang soal yang sulit itu. Kok nggak yakin? Mengenalkan wawasan kebangsaan sebaiknya memang dimulai sejak usia dini. Supaya dari kecil sudah tertanam rasa cintanya kepada negara dan selalu ikut serta menjaga keutuhan bangsanya. Wawasan kebangsaan dengan mencintai tanah air sejalan dengan kandungan Al-Quran pada ayat Coba tunjukin kata-katanya itu loh. Itu. ini ada kata diarikum itu. Madinah itu loh Pak. Ya, yang diarikum, diar. C Pak, judul Madinah itu. Itu bukan Quran itu. Antara Hadis dengan C, Pak. Kalau tidak C ya E ya. Diar. C Pak, C. Yang mana tuh, Pak? C. Kalau C itu hadis itu. Iya, bukan Quran. Ini Al-Quran loh ya. Itu tapi hubul waton itu apa? Ketika di Madinah Nabi apa? Temboknya. Iya, tapi yang diminta Quran soalnya itu. Ini yang diminta Quran loh ya. Ini Bapak Ibu harus cermat juga dari soal itu yang diminta Quran atau hadis. Ya, Khawatirnya dianggap sama-sama Arab terus kita tidak membedakan mana Quran mana hadis. Nah, jadi Quran itu ini walau anna kata benar alaihim anfusakum wa yukhruju min diyarikum Artinya ila qalilum minhum. Kalau ini coba kita lihat ya. Perang. Ini betul. Oh iya. Ada kata diarikum. Diarikumnya itu loh, rumah. Rumah. Negara. Terkecoh kemarin ini, Pak. Iya, ini soal sulit ini. Jebakan. Untuk gimana? Itu bagi yang buat mudah, Pak, itu, Pak. Tulisnya mudah ya. Iya, karena tahu bahannya. Yang enggak buat sulit. Itu yang buat, Pak. Tapi ini insya Allah ada di modul, Pak. Bu, jadi dibaca modul. Dilihat di modul tema wawasan kebangsaan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Kampung Panjang Jiwa selalu mengadakan perlombaan dan
kegiatan lainnya guna memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Demikian ini bertujuan melestarikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di berbagai kalangan. Adapun ayat Al-Quran yang sesuai dengan tradisi tersebut dalam mewujudkan nilai cinta air adalah ini Al-Quran terkait dengan wawasan kenegaraan, kebangsaan, cinta tanah air. Yang berarti Pak, menurut saya loh. Tradisi. Ada liang firu kafah yatafaqahu fiddin idza raja'u ilaihim itu. Nggih, Pak. Firqah. Ya, firqahnya itu. Minum ta'ifah itu. Ya, saya kemarin jawabnya. Saya jawab karena ada firqah, kelompok. Iya, kalau dibanding pilihan-pilihan yang lain kayaknya yang lebih dekat ini Coba kita lihat. Ada firqahnya. Ya, betul. Idza raja'u iki lho, idza raja itu apabila mereka kembali lalu yahdharun agar mereka bisa apa? Hati-hati, berhati-hati, memberikan peringatan hati-hati. Kasus tawuran antar siswa menunjukkan rendahnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa di masyarakat. Sehingga usaha menjaga persatuan harus dibangun demi kekuatan bersama di mana saja. Penjelasan ini sejalan dengan dalil wawasan kebangsaan pada hadis. Nah, ini wawasan kebangsaan menurut hadis. Mana? Hadis itu innal mu'mina lil mu'mini apa? Pak. Insyaallah A. Kalau Quran B. Iya, ini A ya. Persatuan ya. Kalbunyan bangunan satu dengan yang lain. Kalau persatuan itu kan B. Kalau B itu Quran. A. Ini A, yang hadis ini A. B. A. Yang diminta hadis, Pak. Kalau bukan Quran. Yang A. Innamal mu'minun. Innal mu'minun bunyan. Innal mu'mina wa lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dhu ba'dhan. Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan ya. Ini kan persatuan berarti. Yang menguatkan bagian pada sebagian yang lain, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ingat-ingat Pak, Bu, di MTSN 1 Surabaya terdapat peserta didik yang suka membersihkan lingkungan. Dan jika menemukan sesuatu, maka sesuatu itu diserahkan kepada kepala sekolah untuk kemudian diumumkan kepada publik, pada warga sekolah, serta mempersilahkan bagi warga sekolah yang merasa kehilangan sesuatu tersebut untuk mengambilnya di kepala sekolah. Berdasarkan narasi peristiwa di atas, nilai-nilai karakter dan wawasan kebangsaan apa yang sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang telah dipraktikkan oleh peserta didik tersebut. Jujur dalam kebersihan, mandiri, suka bekerja dan jujur, disiplin dan rela berkorban, jujur dan sopan santun, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Ya? Iya. Ya apa? Ada jujur, ada disiplinnya ya. Terus ada menjaga kebersihan. Ini. Yang E juga bisa tuh Pak. Yang E itu nggak ada jujurnya Pak. Tadi yang menemukan kan barang. menemukan barang terus dikembalikan ini kan bagian dari cermin sikap jujur. Jadi nggak suka ngambil, nggak suka ngedit, nggak suka memiliki barang orang lain. Kalau nggak ada jujurnya, jadi lebih komplit A. Ada disiplinnya, ada jujurnya. Disiplin itu dia rajin untuk membersihkan. Nah, menjaga kebersihan itu dia juga suka membersihkan tadi. Jujurnya itu mengembalikan barang yang ditemukan. Yang ditemukan. Oke. Ya, Pak. Iman 1 Surabaya terdapat peserta didik yang suka membantu temannya ketika sedang mengalami kesulitan. Peserta didik ini juga tidak mengharapkan imbalan apapun dari temannya yang dibantu. Peserta didik ini senang dan puas jika berhasil membantu temannya. Berdasarkan nasi di atas, jenis karakter yang telah dipraktekkan yang sejalan dengan kandungan Al-Quran oleh peserta didik tersebut adalah komunikatif, religius demokrasi, suka menolong, ikhlas, kerjasama, cinta damai, mandiri, disiplin, dan kerjasama. Ikhlas.
Insya C. Allah. Ikhlas. Ada suka menolongnya itu. C ini ada suka menolongnya ini loh. Ya. Ya. Yang lebih lengkap itu C. C. Nah, C betul. Nomor 67, setiap pagi di Min 1 Surabaya, di setiap kelas terdapat petugas piket kelas yang bergilir dengan tugas membersihkan dan merapikan kelas. Kebiasaan tersebut ditanamkan agar kebersihan dan kerapian kelas terjaga. Selain piket menyapu di pagi hari, semua peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai karakter yang baik dan relevan dengan spirit wawasan kebangsaan di Min 1 Surabaya. Penerapan nilai karakter ini sejalan dengan kandungan hadis tentang kebersihan. Bunyi hadis yang sesuai dengan pembiasaan karakter menjaga kebersihan di Min 1 Surabaya adalah B. B. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Ya. B ya. Ya. Kebersihan bagian dari iman. Ini sejalan dengan makalah an-nadhafatu minal iman. Pak C salah Pak. C, Pak. Kita langsung sholat Pak. Salatu khamsun wa jama'atun bukli. Kuncinya Ini salah salah ini. Pak. B yang betul B. Kunci lagi. Pak. Salah kuncinya. B, Mak. Ini salah lagi, satu lagi salah. 5 soal ya yang kuncinya, jawabannya Pak. salah ya. Nanti jadi bahan koreksi kita ini. Oh, sakjane wis lulus. Nah, apa kan masih ada tryout 2, tryout Lulus, 3. Pak. Tryout 2, tryout 3 itu substansi soalnya tidak berbeda, tapi mungkin diacak pilihannya atau redaksi kalimatnya ditata lagi. Tapi substansinya tidak berbeda. Semoga diperbaiki kuncinya juga ya Pak. Gimana? Semoga kuncinya juga diperbaiki. Iya, nanti yang tentu yang dipakai acuan adalah yang sudah diperbaiki ini, Pak. Ya. Bukan yang kemarin. Kemarin karena masih salah-salah itu. Loh Ya. kalau UP kayak gini Pak, waduh gawat Pak. Enggak, Pak. UP itu nanti seleksinya ketat. Direview beberapa kali. Kalau tryout ini memang reviewnya nggak terlalu kuat. Karena kan ini ijtihad dari internal lembaga kita sendiri. Kalau UP itu nanti ada kontrol dari internal kita sendiri, juga ada kontrol dari eksternal. Jadi lebih hati-hati. 68, salah satu cara menginternalisasikan nilai karakter dan wawasan kebangsaan adalah melalui cerita atau ibro. Sebagaimana cerita dalam Quran surat Al-A'raf 175 sampai 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha dan seterusnya itu. Pertanyaannya sesuai dengan kandungan ayat di atas. Berikut ini yang termasuk contoh metode ibro dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ibro itu mengambil pelajaran. Kata Nabi Ibrahim. Mana Pak? E apa C apa D? Ada Nabi Ibrahimnya Pak. E ya? Pak. Ya. Ya. Menurut saya Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. D. E. Ya betul Is pinter-pinter. 69. Pak, harusnya kemarin lulus Pak. Sing salah lo 5. Nah, nggih, makakno. Kurang 2 soal ya. Terdapat ayat Al-Quran sebagaimana tersebut di bawah ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Ayat di atas menunjukkan adanya metode keteladanan dalam penanaman nilai karakter berdasarkan Al-Quran. Berikut ini adalah rumusan dari metode keteladanan dalam penanaman nilai karakter baik, yaitu A. ya, karena contoh ya, langsung memberikan contoh, tidak nasihat. Uswatun hasanah, tidak bercerita, tidak bernasihat, tidak memberikan ibro, tidak memberikan. Ini jelas. Ya. Memberi contoh jadi panutan. Nah, betul. Baik, Bapak Ibu, terakhir soal 1. Terdapat ayat Al-Quran sebagaimana berikut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini apa ini? Metode nasihat kepada anak ya, dari ayah kepada anak. Deskripsi berikut yang termasuk dalam rumusan
uraian metode nasihat dalam penanaman nilai karakter adalah cari yang ada kata nasihatnya. B ya? B atau D? B. Nasihat yo B, B. Pak. Nasihat yo B, Bapak. Ya. Ini loh kata-kata nasihat ini loh. Iya, nasihat itu loh B. 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 Kita yakin B. Nah, B. Bapak Ibu selesai ya? Iya, Pak. Jangan dianu dulu Pak. Pak, soal yang terakhirnya tuh Pak diperhatikan Pak. Yang terakhir Pak. Pak, soalnya nggak bisa bikin. Halaman terakhirnya Pak. Pak belum Pak. Iya. Yang 69 berapa? Bapak Ibu, soalnya nanti pada akhirnya akan di-share tapi tidak sekarang karena masih ada tryout 2 dan tryout 3. Iya, buat Jadi mungkin belajar setelah Pak. tryout 3 sebelum UP akan di-share. Iya, Biar untuk bahan pelajaran. Sekarang kita belajarnya ke kisi-kisi aja dan mengingat-ingat yang kita sudah bahas. Soalnya sama atau gimana nanti tryout 2, Pak? Akan diacak, Pak. Substansinya sama tapi redaksinya pilihan jawabannya yang mungkin tidak sama. Iya. Dirahasiakan. Soal OP juga sama ya Pak ya, amin. Oke, Bapak Ibu, cukup ya, biar waktunya bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Oke. Untuk Pak. hasil tryout ini saya kira kita cukupkan. Amin. Jenengan yang rekam. Belajar dan semuanya lancar dan akhirnya lulus semua. Amin ya Allah. Amin. Telah menyandang Amin. Ya Rabbal alamin. dengan indikator sertifikat pendidik dan pada akhirnya dapat tambahan kesejahteraan. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Zoom-nya ya. Nggih. Niku jenengan sing ngerekod nggih, Ustaz. Nggih. Kalau nanti butuh kiriman rekaman nanti kita kirim. Nggih, dikirim di grup induksi mawon nggih. Di link aja nggih, kita masukkan Google Drive dulu. Nggih. Nggih, Pak. Kita akhiri dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.